Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Bijaksana Channel bagi yang baru pertama kali bergabung. Dan doa kami, semoga channel ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan ini. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami telah bangun tidur dengan anugerah kesehatan dan kekuatan yang baru. Kami percaya Engkau juga telah menyediakan berkat-berkat yang baru bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai melakukan aktivitas harian kami, tetapi kami mau terlebih dahulu meluangkan waktu bersaat teduh. Berikanlah kepada kami kebenaran firman-Mu untuk menjadi makanan rohani bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, ayat Alkitab untuk renungan ini diambil dari Yesaya 43 ayat 14 sampai 19. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, Aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu Raja yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara yang terkasih, apakah saudara masih mengingat ketika pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus dalam hidup saudara? Sejak saat itu sampai sekarang, berapa banyak kebaikan Tuhan dan mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup saudara? Saya rasa pasti sudah banyak sekali yang Tuhan lakukan dalam hidup kita sampai saat ini. Meskipun sudah begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita selama ini, tetapi Tuhan berkata bahwa Dia masih belum selesai dengan kita. Dia masih mempersiapkan hal-hal yang baru yang lebih besar daripada apa yang pernah kita alami selama ini. Pengalaman kita bersama Tuhan sampai sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan persiapkan di masa depan untuk kita. Mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Nabi Yesaya yang ayatnya baru saja kita baca. Pertama-tama, Tuhan berbicara untuk mengingatkan bangsa Israel akan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan dalam membebaskan bangsa Israel dari bangsa Babilonia dan bangsa Mesir. Betapa luar biasanya apa yang telah dilakukan Tuhan, terutama ketika membelah Laut Merah dan membiarkan orang-orang Mesir yang mengejar bangsa Israel tenggelam di dalamnya. Namun demikian, Tuhan melanjutkan firman-Nya dengan berkata, agar bangsa Israel jangan mengingat-ingat semuanya itu, karena Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Hal ini kelihatannya seperti berlawanan dengan perintah-perintah Tuhan sebelumnya, agar bangsa Israel selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka turun-temurun. Mari kita baca beberapa contoh ayat
ketika bangsa Israel diberitahu untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ulangan 8 ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ulangan 32 ayat 7, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. 1 Tawarik 16 ayat 12, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Meskipun kelihatan seperti berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan lewat Nabi Yesaya, yaitu agar jangan mengingat-ingat segala perbuatan ajaib Tuhan di masa lalu, namun sebetulnya yang dimaksud oleh ayat itu adalah apa yang akan dilakukan oleh Tuhan selanjutnya begitu luar biasa, sehingga membuat pengalaman di masa lalu seperti tidak ada apa-apanya, seperti terlupakan. Sama halnya dengan pengalaman kehidupan kita bersama Tuhan. Sejak kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita telah memiliki banyak pengalaman mengenai perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi yang lebih luar biasa adalah Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Dia bukan memberikan tanda titik dalam hidup kita yang artinya telah selesai, namun Dia memberikan tanda koma dalam hidup kita yang artinya Dia masih melanjutkan pekerjaannya di dalam kita dan melalui kita. Tidak peduli berapapun umur saudara saat ini, Tuhan masih mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Semakin hari, semakin luar biasa, sehingga pengalaman sewaktu mula-mula berjalan bersama Tuhan kelihatannya seperti tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita saat ini. Percayalah akan hal ini. Bukan saya yang mengatakannya kepada saudara, tetapi firman Tuhan yang mengatakannya. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini, dan apabila saudara merasa diberkati melalui renungan ini, silakan klik tombol like, subscribe, atau share untuk membagikan video ini agar dapat memberkati saudara-saudara kita yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Aba Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau masih belum selesai bekerja di dalam kami dan melalui kami. Engkau masih mempersiapkan hal-hal yang lebih luar biasa daripada apa yang kami alami selama ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami sungguh berharap untuk melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Setelah selesai bersaat teduh ini, kami akan melanjutkan aktivitas harian kami. Kiranya Engkau menyatakan hadirat-Mu lebih nyata bagi kami, sehingga menguatkan kami dalam menjalani segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dan kiranya Engkau memakai kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami dalam perkataan dan perbuatan kami. Pagi ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa memohon Engkau memberkati Indonesia, memulihkan Indonesia. Pakailah Indonesia sebagai negara yang membawa perdamaian bagi negara-negara lain. Berkatilah Indonesia menjadi negara yang maju dan makmur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.